Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza wa ta'ala, berbagai lantunan doa kita haturkan sejak dari alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'al iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una. Insyaallah sanwasil darsana al-an al-qiraah min Jami Sahih Al-Bukhari ta'lif min al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Mughir ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bazdisbah al-Bukhari al-Jufi rahimahullah ta'ala min Qisasil Anbiya. Al-an Qisasun man Musa. Babun wa qala rajulun min ali fir'aun. Ini nukilan dari surah Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Silahkan disiapkan bacaannya sejak ayat yang ke-23 sampai 33. Fadhil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم
ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa muslimun kadzdzab. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabilar rasyad. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu 'alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qaumi nuhin wa 'adin wa thamud walladhina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu dhulman lil 'ibad. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaykum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min 'asim wa man yudlilillahu fama lahu min had. Maskur. Walaqad, dan demi Allah sungguh, arsalna, telah kami utus Musa, Nabi Musa alaihissalam, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, entah bentuknya Taurat atau mukjizat-mukjizat yang jumlahnya hampir mendekati 10 atau sekitar 10, entah tangan bercahaya, tongkat berubah menjadi ular, katak, darah, belalang, dan lain-lain. Semua menunjukkan tanda bukti kenabian, kerasulan. Peristiwa itu memang betul-betul dari Allah, pembuktian. Karena manusia tidak mampu menyelesaikan. Ketika manusia digiring, tobatlah, mintalah, nanti akan diberi. Ternyata juga diselesaikan. Wasultanin mubin, dan keterangan-keterangan yang gamblang, penegakan hujjah, tidak ada yang kabur. Hati yang tulus hanya akan menyimpulkan yang dibawa Musa itu betul-betul wahyu, tidak ada yang lain. Namanya tegak hujjah. Sehingga apabila menerima tanda keimanan, menolak, ya jelas tanda kekafiran. Kenapa? Sudah tegak hujjah. Sejak hidup, masuk masa balik, indra lengkap, jalan surga, jalan neraka dijelaskan dengan gamblang, punya kemauan, punya kemampuan, nggak ada penghalang, tugas memilih. Kemana diutus? Ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa Hamana, dan salah satu menterinya namanya Haman, dan satunya lagi wa Qaruna, Qarun. Haman ngurusi semisal pembangunan, Qarun semisal mengurusi perbendaharaan, yang mereka memiliki menara mercusuar sangat tinggi sekali. Qarun dengan hartanya yang habis-habisan, kuncinya saja dibawa sekelompok orang kuat, mereka membawanya sangat keberatan, sugih-pol. Itulah ukuran manusia, walaupun kecil di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mahal harga seorang mukmin. Berapa harga seorang mukmin? Hilangnya dunia bersama isinya tidak seberapa daripada hilangnya nyawa mukmin yang dibunuh dengan kezaliman. Mahal mana? Masih mahal harganya mukmin. Makanya bila melihat wong kafir sugih, jangan gampang kepencut. Wah sugih, kok peh sugih? Emangnya kamu itu miskin? Kamu itu lebih sugih.
Kamu itu di depan Allah lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Berapa sih hartanya Korun? Hanya nek Mesir tok wae lah. Kok sudah kamu katakan wah sugih? Berapa itu? Jangan gampang terbawa. Wah, jamu kok apik banget. Piro regane? 600.000. Wah. Nek 600.000 udah tak peh lah ya. Di surga tempat sepanjang anak panah nilainya lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Sapu tangan bidadari surga lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Kan lebih mahal kan? Kenapa harus takjub pada orang lain? Mbok yo kita tuh banyak berpikir akhirat yang betul-betul mahal. Dunia itu adalah mataun qalil atau gurur. Katanya sudah menyebutkan maknanya dania. Apa makna dania? Rendah, bawah, itu hanya zina. Apa itu zina? Perhiasan bagaikan bunga-bunga. Pagi mekar, sore layu. Besok pagi kakian nyapu gogrok. Apanya yang dibanggakan? Kita baru merasa puas sebagaimana Allah jelaskan. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan Islam dan dengan Al-Qur'an, silahkan mereka bergembira karena keimanannya. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpul-kumpulkan oleh orang kafir, entah kekayaannya Fir'aun, kekayaannya Haman, atau kekayaannya Korun, supaya kita lebih pede dengan penghargaan Allah Ta'ala, lebih percaya diri dengan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa-siapa Allah berbagi, karena saking kayanya tentang dunia. Jadi kalau keimanan hanya yang dicintai saja. Kayaknya orang kafir bukan dasar cinta, tapi keimanan mukmin dengan dasar cinta. Cinta siapa yang bisa menjadi penjamin kalau bukan cintanya Allah Ta'ala? Nah begitu. Makanya jangan gampang takjub kepada kenikmatan dunia. Itu hanya kelasnya laibun walahwun wazinatun watafahurun, yang itu nanti hisabnya berat. Tapi apabila kita menggunakan untuk sarana, bisa sedekah, bisa haji, menghajikan orang lain, nah itu silahkan. Kenapa? Itu karena keimanan yang kita banggakan. Bangga di depan Allah Ta'ala, bukan berbangga-banggaan di depan makhluk. Faqalu, apa tanggapan Fir'aun, tanggapan Haman, tanggapan Korun akan dakwah Nabi Musa alaihissalam? Katanya sakhirun kadzab. Ini enggak ada hidayah, wahyu, ayat kok dikatakan sakhirun kadzab, tukang sihir lagi pembohong. Ini kan hina sekali, kayanya tidak bisa menghilangkan kehinaan. Apa buktinya? Kayanya Fir'aun, kayanya Korun, kayanya Haman tidak bisa menghilangkan kehinaan. Apa buktinya? Musnahkan mereka. Musnahkan mereka. Ternyata tidak bisa membentengi. Falamma maka tatkala ja'ahum Nabi Musa alaihissalam datang kepada mereka bil haqqi, membawa kebenaran yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Min indina, dari sisi kami. Apa tanggapan Fir'aun CS? Qalu, Fir'aun mengatakan uqtulu abna alladzina amanu ma'ah, bunuhlah anak laki-laki orang beriman dari Bani Israel ini. Wastahyu nisahum, dan hidupkan perempuan-perempuan mereka. Sadis, membunuh kepada yang beriman.
Apa resiko membunuh kepada orang yang beriman? Yang ia perbuat di atas dasar kekafiran dan kesyirikan, bukan khilaf sesama mukmin. Tapi orang kafir membunuh kepada orang yang beriman karena keimanannya, bukan karena khilaf sesama mukmin. Amay yaqtul mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa atalahu adzabun wa atalahu, dan seterusnya ayat. Surat apa itu? Surah An-Nisa. Siapa yang membunuh kepada orang yang beriman dengan sengaja, balasannya jahanam kekal selamanya. Allah sediakan siksa yang pedih. Yang mendapatkan ancaman seperti itu kekal selamanya, ya yang membunuh orang yang semisal Fir'aun, semisal Haman, semisal Qarun, itu resikonya seperti itu. Adapun apabila ada pembunuhan sesama mukmin, itu ada pembahasan khusus. Nilainya enggak seperti membunuhnya Fir'aun, Qarun, dan Haman. Ini kejelekan Fir'aun, membantai kepada orang-orang yang beriman. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah ada rekayasa, rencana rahasia yang dikerjakan orang kafir untuk mengadakan penghancuran kepada yang beriman kecuali di dalam kesesatan, berada di dalam kegagalan. Buktinya, apakah usaha orang kafir selama ini sejak iblis itu sukses? Jawab. Apakah usaha selama ini sejak iblis untuk membantai kepada orang yang beriman itu sukses? Tidak. Yang ada adalah kegagalan mereka. Kegagalan iblis dengan diancam neraka. Kegagalan umat Nabi Nuh tenggelam habis, tidak tersisa. Kegagalan umat Nabi Hud terbawa angin sampai sepekan, pagi, sore, siang, malam, leher patah. Kegagalan umat Nabi Soleh sambar meledek. Umat Nabi Lut diangkat tinggi-tinggi, dijatuhkan, ditimpa dengan batu, jadi laut mati yang baunya busuk. Kegagalan Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, mana dari mereka yang sukses? Hancur kan? Justru yang beriman antara hidup mulia atau mati syahid, itu kan yang malah sukses di sisi Allah Ta'ala. Lalu program Fir'aun untuk mengadakan pembunuhan kepada anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan, ini program ini setidaknya berjalan berapa kali? Siapa tahu? Setidaknya berjalan berapa kali? Siapa tahu? Setidaknya 2 kali. Yang kedua termasuk ketika sudah mendapatkan dakwah Nabi Musa yang ada pada kisah ini. Instruksinya Fir'aun, bunuh anak lakinya, biarkan hidup anak perempuannya. Yang pertama kali kapan? Program yang sama, bunuh anak lakinya, biarkan hidup anak perempuannya. Kapan yang pertama? Berkaitan mimpinya Fir'aun. Mimpi apa? Ada api datang dari Baitul Maqdis ke Mesir, membakar rumah Fir'aun dan orang-orang Egypt. Apa takwil yang disampaikan para pentakwil mimpi? Akan ada raja Bani Israel yang meluluh lantakkan kerajaan kita, maka langkahnya adalah bunuh anak lakinya, biarkan anak perempuannya. Akhirnya lahirnya Nabi Musa AS adalah di tahun ditetapkan adanya pembunuhan. Ketika khawatir anakmu dibunuh, maka letakkan di kotak, bawa ke sungai dan diikat. Ketika terjadi razia ke anak bocah, razia hilang, anak diambil lagi.
Satu kesempatan ketika meletakkan bayi ke sungai, itu talinya gak diikat, diletakkan, diikat, nanti kan diambil lagi, bisa kan? Lali gak diikat, terbawa air, hanyut. Akhirnya ditemu oleh keluarga Fir'aun. Sang istri, siapa namanya istrinya Fir'aun? Asiyah usul. Berikan kepada saya qurratal li walak, sebagai penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Diizinkan. Itulah yang akan menghancurkan, kecongkan orang kafir adalah manusia yang diasuh sendiri. Ini kan makar kan? Apa itu makar? Rencana rahasia. Dan makar Allah itu lebih baik. Makar manusia dipantau oleh Allah, Allah mengatakan kun, gagal, itu mudah. Tapi bila Allah sudah membuat makar, siapa yang bisa menghalangi? Bisa? Tidak bakal bisa. Makanya Allah menjelaskan, dan tidaklah ada makarnya orang kafir kecuali berada di dalam kegagalan. Makanya orang beriman itu supaya tawakal. Dan itu merupakan kesuksesan. Nah begitu. Berikutnya, wa qala fir'aunu daruni, biarkan saya aqtul Musa, akan kubunuh Musa. Waliyatu rabbah, silahkan dia berdoa kepada Tuhannya. Ini mau dieksekusi sendiri Nabi Musa. Kalau begitu, dakwah itu kelasnya ngungkuli kedudukan raja. Buktinya raja punya kuasa, itu kewalahan, dan akan ditangani sendiri. Dan orang mulia itu ketika duel, ya berhadapan dengan orang yang dianggap mulia, kelas tinggi. Maka daripada itu ilmu itu akan menjunjung tinggi-tinggi. Bentuk ilmu itu adalah pemahaman, perilaku, ucapan, pengaruh kewibawaan, itu ilmu. Tidak usah melihat ijazahnya apa, tapi pemahaman, ucapan, perilaku, karisma, apabila dia mencerminkan ada wibawa, cahaya, itu namanya ilmu, bukan apa? Ijazah. Makanya semuanya itu punya kesempatan untuk jadi orang yang berilmu, karena janjinya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan diangkat tinggi-tinggi. Apa yang dikhawatirkan oleh Fir'aun, kok dia akan menangani sendiri membunuh para Nabi Musa? Ini sungguhnya saya akhafu, khawatir, ayyubadila dinakum, dia mengganti agama kamu, au ayyudhira fil ardi fasad, atau menampakkan kerusakan di bumi, yaitu akan mengkudeta, dianggap subversi. Inilah cara berpikir orang jahiliyah dari masa ke masa. Dakwah aslinya itu membimbing, katanya hendak merebut kekuasaan, dan itu merupakan kejahilan. Di materi masail jahiliyah itu sudah kita pelajari. Masih ingat? Ya tentunya, baca lagi kalau tidak ingat. Wa qala Musa, apa jawaban Nabi Musa AS ketika diancam? Ternyata tidak gentar sama sekali. Kenapa? Bentengnya kokoh, gak bisa dikalahkan. Siapa bentengnya? Allah Ta'ala. Ini sesungguhnya saya ultu memohon perlindungan birabbi, kepada Rabbku, wa rabbikum, dan dia pun juga Rabb kamu, supaya dilindungi min kulli mutakabin, kepada orang yang sombong, yang menolak kebenaran, yang merendahkan para pejuang kebenaran. Yang dia orang yang sombong itu la yu'minu biyaumil hisab, tidak iman pada hari hisab. Yang dipikir itu hanya dunia saja. Jadi kekuatan itu hanya kekuatan akal dan fisik, dan itu kecil. Ketika Allah melindungi gampang. Termasuk apabila kita diancam oleh orang yang ngancam, apa doa kita? Apa zikir kita? Konsekuensi dari bentuk tawakal kita apa? Zikirnya kayak Nabi Ibrahim, apa? Dilemparkan ke api, apa? Hasbiyallah
Wa ni'mal wakil, perbanyak. Itu usaha. Kerja itu kerja yang paling baik. Kemudian doa yang lain apa? Allahumma inni naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, ku jadikan engkau di leher mereka dan lindungi saya dari kejahatan mereka. Nabi Ibrahim dengan doa itu istrinya kan nggak terjamah, ya kan? Yang sebelumnya api juga tidak membakar. Itu tawakal, itu usaha. Dan itu nilainya paling gede. Yang paling utama itu adalah keikhlasan kita dan syarat terpunya doa. Waqala rajulun min ali Fir'aun. Ini makarnya akhirnya terbongkar. Makar itu upaya rahasia, hendak membunuh kepada Nabi Musa alaihissalam dengan rahasia, pembunuhan misterius. Apa bentuk pembunuhan misterius? Makan minum ditabur racun, termasuk misterius. Atau ketika sakit jari disuntik tetapi suntik mati, misterius juga kan. Atau nama untuk kekebalan tubuh, vaksin, mungkin juga malah itu penyakit yang dimasukkan atas nama vaksin, mungkin namanya usaha rahasia. Atau menyewa pembunuh-pembunuh bayaran, atau diberikan hadiah handphone yang bagus harganya 100 juta sak nomor pisan. Orang kan nggak sadar kan, sudah mahal belum handphone harganya 100 juta? Belum, sermu piro? Itu kan juga makar juga. Sudah lengkap tinggal pakai, sudah ada kartunya, itu kan menjadi alamat dikirakan bom cerdas. Bom cerdas gimana? Tanpa awak. Ya sudah lengkap dengan alamat handphone, dilepaskan nanti akan mencari kemanapun orang itu berada, yang memegang handphone itu nanti akan dikejar. Ketemu langsung meledak. Itu atas nama hadiah bisa jadi. Dengan bahasa yang lembut, senyum, dan itu mahal. HP jadul saja 100.000 wis kena tinggi halu-halu. Ini 100 juta loh, berarti kan mantap itu ya. Seperti apa bagusnya? Seperti itu. Tapi itu bisa dimakar. Atau kartunya bebas tapi pada HP itu sendiri sudah ada sinyal khusus yang jadi alamat, sehingga bom cerdas nanti akan mengejar. Itu kan makar kan. Dan jelas makar orang kafir itu akan terdeteksi. Ingat, Allah mengetahui semuanya, menguasai semuanya, Allah menjamin. Orang yang berjuang itu akan ditolong. Intan surullaha yan surukum. Bila kamu berjuang di jalan Allah, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu. Caranya gimana? Banyak caranya. Caranya banyak. Salah satu cara yang Allah bongkar rencana rahasia Fir'aun adanya ayat yang kita baca berikut ini. Wa qala rajulun mu'minun, berkata orang beriman min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanau, yang menyembunyikan keamanannya. Kenyataan sehari-hari diduga sebagai orang simpatisan kuat Fir'aun, padahal di benahannya itu sebagai mukmin. Bisa kan? Orang bisa membongkar isi hati, orang bisa bersandiwara, bisa. Orang nggak akan bisa dibongkar isi hatinya. Keimanan itu karena akidah, perilaku itu kan bisa bersandiwara, ya kan? Contohnya siapa? Orang beriman menyembunyikan imannya. Ini kan menjadi sistem yang Allah tetapkan. Ketika bersandiwara dianggap krunya Fir'aun yang diajak untuk merancang rencana ini itu kan tahu persis. Bahkan termasuk pakar terhebat. Tidak ngerti ya, di hatinya itu ada keimanan.
Dengan keimanan itulah dia nanti akan membela kepada kebenaran, makanya akan membocorkan rahasia. Sementara Firaun bisa menguasai hati manusia? Gak bisa. Sementara orang itu apabila sudah memiliki keteguhan keimanan gak takut mati. Sopo contohnya ada keteguhan iman gak takut mati. Ini juga seputar kasus Nabi Musa AS. Sopo? Ayo, cepet. Kisah tukang sihir kemarin. Ketika sudah melihat mukjizat tongkat Nabi Musa melahap habis ketika jadi ular, tampar-tampar yang mereka bikin. Apa ancaman yang diancamkan kepada tukang sihirnya Fir'aun? Akan dipotong silang tangan dan kaki dan disalib. Apa kata mereka? La dhairo. Nggak akan pernah bisa memudorotkan, nggak bisa mengusik keimanan, nggak kamu ancam calonnya mati. Sekarang keimanan ini insya Allah mukmin mereka, kamu ancam ternyata malah meninggikan mutu kematian. Tanpa kamu ancam matiku mati biasa, dengan kamu ancam matinya jadi syahid. Potong tangan, potong kaki, silang, disalib, sakit enggak? Orang memandang katanya sakit, tetapi buat sakitnya orang yang terjun ke medan jihad syahid itu kan dihilangkan kan rasa sakitnya. Orang memandang saja ngeri, tapi buat pelakunya teguh. Lihat si Asiyah, istri Fir'aun, ketika mau dieksekusi, nangis atau senyum? Senyum. Kenapa? Sudah ditampakkan surga. Ditampakkan surga. Apa doa Asiyah? Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amal wa najini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan buat saya rumah di surga. Ditampakkan begitu menikmati indahnya rumah, dieksekusi nganti gepeng gak kroso. Loh gitu kan. Andaikan toh sakit juga akan dibikin teguh. Kenapa? Karena kuatnya iman pada hari akhir itu bisa menjadi pelipur. Di balik itu orang yang istiqomah ketika mati, malaikat memberikan bisyarah. Apa kabar gembira yang dikatakan malaikat kepada mukmin yang istiqomah? Di surah Fusilat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awlikum fid dunya wal akhirah. Gak usah takut, gak usah susah, gembira saja dengan surga. Loh gitu kan. Jadi ditampakkan tempat tinggalmu surga. Ketika gembira dieksekusi kan gak kroso kan. Nah begitu. Sahabat saja ada yang diamputasi tanpa bius, hanya dengan sholat saja dia nggak kesakitan. Kita saja yang belum bisa. Sudah bisa belum? Sholat gak kelingan apa-apa yang dah khusyuk. Bisa? Dikerek nyamuk bingung. Mana ya gara-gara ya silang khusyuk ya. Itu peneguhan yang Allah berikan. Nah kita minta keteguhan. Bila kita nggak diberi ya kita nggak bisa. Nah begitu, itu keteguhan mereka, keimanan mereka. Makanya ancaman mereka itu tidak menakutkan. Itu ada orang yang menyembunyikan keimanan. Ini makar Allah. Sehingga rahasia mereka itu terbongkar. Apa yang ia perbuat ketika menghadang kepada mereka? Ataqtuluna rajulan, apakah kalian hendak membunuh pada seseorang? Ayakula, gara-gara dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ini bisa dipahami kedudukan dia itu sebagai penasihat. Kedudukan dia sebagai apa? Penasihat. Buktinya ketika menghentikan mereka pada mereka dengan cara tanya, apa kamu hendak membunuh kepada orang yang punya prinsip Robku itu adalah Allah? Kan penasihat kan dia, dan itu didengar nasihatnya itu.
Tapi nggak terbongkar kalau dia itu sebagai mukmin. Tetapi ucapan itu asal ucapan mukmin. Nah begitu. Wa qad ja'akum, sementara dia sudah datang kepada kamu bil bayin, dengan berbagai macam mukjizat mir rabbikum. Apalagi dilihat silsilah kerajaanmu, dulu juga ada orang seperti ini. Siapa? Yusuf alaihissalam. Kan seorang nabi di kerajaan Mesir ya. Iya, Yusuf alaihissalam kan sama-sama Israeli. Anak turunnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Musa sama-sama Israeli. Jadi Nabi Yusuf dakwah di tengah kerajaan Firaun, kerajaan Mesir. Nabi Musa dakwah juga di tengah-tengah kerajaan Firaun. Nah begitu. Makanya di tengah-tengah orang kafir itu enggak semuanya kafir, mesti ada mukminnya. Kalau tidak percaya lihat kerajaan Firaun ada, kerajaan Mesir ada Nabi Yusuf. Kerajaan Firaun ada Asia, ada Musa, ada juru rias dari anak perempuan Firaun, ada rajul ini yang dia sebagai pemberi nasihat, ucapannya bisa menghentikan kepada keganasan Firaun. Itu ada. Jangan dikira di markasnya orang kafir itu 100% kafir total. Enggak bisa. Karena hati Allah yang mengendalikan, bukan manusia. Manusia terbatas, nggak bisa nembus kepada hati. Wa iyyaku kadiban, jika Musa itu bohong, fa alaihi kadibu, akan menimpa kepadanya resiko kebohongannya. Apabila Fir'aun itu bohong, akan terbongkar. Kok Fir'aun ya? Musa itu bohong, akan terbongkar. Wa iyyaku sotikon, dan jika si Musa itu benar, Yusuf hukum pasti akan menimpa kepada kamu ba'dul ladzi, sebagian yang itu hukum ia janjikan. Dan itu sudah terbukti, mereka sebagai keluarga kerajaan itu cerdas, mengenal sejarah bangsa-bangsa. Apalagi di kerajaan mereka itu ada Nabi Yusuf, paham. Dan apa yang dikatakan oleh seorang nabi itu adalah terbukti. Sementara Nabi Musa alaihissalam itu kan buktinya jelas. Nggak ada bedanya dengan Nabi Yusuf, sama-sama Nabi. Kenapa? Ada mukjizatnya. Ini kan sudah menciutkan nyali orang kafir, bahasa seperti itu. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Ya qaumi, hai kaumku. Ini nasihat berikutnya. Juru nasihat kelasnya kerajaan Firaun tapi mukmin. Dan kenyataan sekarang kayak gitu banyak. Lihat negara-negara kafir yang teknologinya super maju, seolah itu dunia. Siapa pakar? Muslim banggahan. Bangga umat Islam. Nah begitu, lihat saja di mana-mana. Bangga Muslim. Sehingga ketika Muslim itu mandiri, itu sudah punya pakar. Cuma masih merata kemana-mana. Tapi bila sudah waktunya jihad, mereka nanti akan jadi satu. Lihat Quraisy, diambil satu-satu tokohnya. Sobo Khalid bin Walid, sobo Amr bin As, sobo Utsman bin Tolha, sobo sebelumnya kelima kenabin ada Umar bin Khattab. Kan diambil intisarinya, tinggal sampahnya. Mukmin mereka. Makanya orang itu semakin cerdas, semakin dikenalkan kepada Islam, nanti akan terbawa. Makanya tugas kita tuh mengenalkan Islam, tembus ke seluruh ruangan. Itu jihad yang paling besar dengan ilmu. Masih ingat jihad yang paling besar? 1, belajar. 2, beramal. 3, berdakwah. 4, banyak memaafkan. 5, sabar. Ketika belum terpanggil masih merata kemana-mana. Nanti bila sudah terpanggil nanti akan ngumpul. Yakinlah, Allah menjaga. Allah nangani sendiri bisa. Ada orang yang menyembunyikan keimanan di mana-mana, ternyata sudah kita lihat buktinya. Kaumku, ini nasihat berikutnya. Lakumul mulku yauma, hari ini kerajaan berada di tanganmu.
Zahirna fil ardi, yang sedang kokoh di permukaan bumi. Tapi ingat, apakah ini kekal? Kerajaanmu yang sekarang seolah kamu itu adidaya dunia, apakah ini kekal? Nanti bila sudah mati di depan Allah, faman siapa yang suruna, yang bisa menolong kepada kita mimba sila dari siksa Allah, inja ana, bila siksa itu datang. Nah, Fir'aun tersentuh dengan nasihat ini, cerdas dia, ngerti. Apa jawabnya Fir'aun? Kalau Fir'aunu, ma urikum, saya tidak memperlihatkan kepada kalian illa kecuali apa yang saya lihat. Wa ma ahdikum, saya tidak membimbing kepada kalian illa sabila rasul, kecuali jalan petunjuk. Karepe ngono tapi carane salah. Atau itu sebagai bahasa diplomasi saja. Atau kalah bahasa dengan juru nasihat. Atau terbawa kepada harisma karena wa inna minal bayani la sihron, ucapan manusia menjadi sihir, bisa mempengaruhi orang. Berarti ucapannya juru nasihat tadi itu bisa mempengaruhi cara berpikirnya Fir'aun. Nah begitu terbawa ucapan Fir'aun kepada ucapan dia, kalah wibawa. Ilmu itu memang betul-betul luar biasa, bisa nembus ke hati ayat-ayat Al-Quran. Wa qala alladzi amana, dan berkata orang yang beriman tadi walaupun disembunyikan, ya qaumi, hai kaumku, inni akhafu alaikum, sesungguhnya saya takut akan menimpa kepada kalian misla yaumil ahzab, semisal hari ahzab. Apa itu hari ahzab? Hari golongan-golongan manusia yang mereka kufur dihancurkan satu persatu. Pasukan Ahzab itu pasukan sekutu. Orang kafir berkumpul bersekutu di dalam kekafirannya, ternyata dibredel satu per satu. Dibredel umat Nabi Nuh yang kafir, dibredel umat Nabi Hud yang kafir, dibredel umat Nabi Saleh yang kafir, dibredel umat Nabi Lut yang kafir. Jangan-jangan kamu juga akan dibredel semisal mereka, dihancurkan. Gak wedi toh. Kita pun juga dapat peringatan. Sejak dari Abu Jahal diberikan peringatan, walil kafirina amsaluha, asiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammaru alaihim walil kafirina amsaluha. Gak melihat sejarah ya? Berkelana, lihat sejarah. Bagaimana akibat orang yang mendustakan dihancurkan. Orang kafir kapanpun waktunya akan menyusul nasib yang sama. Diperinci misla tapi kaum Nuh, seperti perihalnya umat Nabi Nuh, hancurkan. Wa'adin, hancurkan umat Nabi Hud, namanya kaum Ad, wa Samud, kaum Samud umat Nabi Soleh, waladina mim, dan seorang sudah mereka. Wa maullahu yuridu dzulmal abad, dan Allah tidak menginginkan menzalimi hamba-hambanya. Jadi mereka yang dihancurkan memang kenemenan, yang beriman akan ditolong. Ya qaumi, inni akhafu, sungguhnya saya takut alaikum atas kalian, yaumatanat, hari saling menyeru. Tafa'ala yatafa'al tanada, yatanada tanadi, tanadian, at-tanad, hari saling teriak. Berarti hari kiamat nanti orang itu berteriak-teriak, minta tolong masing-masing, tolong, tolong. Semua orang itu mengeluh minta tolong. Hari mereka itu saling menyeru. Jadi nasihat yang ada diingatkan, bencana dunia juga apalagi bencana akhirat. Yauma, di suatu hari tuwalluna mukarin, akan dipalingkan ke belakang. Malakum, tidak ada buat kalian minal, dari Allah, min asim, dari penjaga. Waman yudlilillah, siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min had, maka tidak ada pemberi bimbingan buat dia. Itu tadi bab menukilkan ayat yang ada di kitab hanya nukilan. Kemudian ketika kita membaca lengkap, akhirnya kita bisa melihat kisah yang sedang kita baca di surah Ghafir atau Mukmin. Ayat berapa tadi? 23 sampai 33. Sekarang baca hadisnya, fadhil. Qala
sami'tu Urwata qalat Aisyah radhiyallahu anha raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah yarjufu fu'aduhu fantalaqat bihi ila Waraqata ibni Nawfal faqala rajulan tanassara yaqra'u al-injila bil arabiyyati faqala Waraqatu madza tara fa akhbarahu faqala Waraqatu hadzal namusu alladhi anzalallahu ala Musa wa in adrakani yawmuka ansurka nasran mu'azzaran. Terus an-namus sahibu sirri alladhi yudlihu lima yasturuhu an ghairihi. ya, sampai situ dulu. Hadis diceritakan dari Bu Aisyah radhiyallahu anha. Ini kasusnya berkaitan permulaan wahyu. Maka bila dibaca tentang Kitabu Bad'il Wahyi, maka hadis Bu Aisyah ini jelas. Jadi intisari pembicaraan kitab permulaan turunnya wahyu. Penceritanya Bu Aisyah. Loh, Bu Aisyah kok menceritakan peristiwa turunnya wahyu? Emangnya Bu Aisyah sudah lahir? Sudah belum? Belum. Bu Aisyah lahir ketika Nabi SAW itu umur berapa? Yang jelas kumpul di Madinah Bu Aisyah itu sudah umur 9 tahun. Kemudian dinikahkan dengan Nabi di Mekah berumur 7 tahun. Bisa dibilang Bu Aisyah radhiyallahu anha itu lahir ketika Nabi kita berumur 85 tahun. Sekitar itu. Karena Bu Aisyah menjanda umur 18 tahun, kumpul dengan Nabi 9 tahun tambah 9 18. Berarti ya swidak telu dijipuk 18. Dan 40 tahun lebih. Tang puluhan 5. Sementara 5 tahun kenabian dia tidak mengalami, tapi kok bisa menceritakan peristiwa turunnya wahyu. Ya tentunya mendapatkan cerita dari yang lain, bukan menyaksikan sendiri. Wallahu a'lam. Apa itu langsung diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suami berkisah kepada istri, proses saya mencari Nabi dhisik ngene. Nah begitu, wallahu a'lam. Itu diantara ilmu yang didepankan Bu Aisyah sehingga menceritakan hadis tentang peristiwa turunnya wahyu. Secara nyata belum lahir tapi kok menceritakan. Di situ sesuatu yang diduga kuat itu memang dikisahkan sendiri oleh Nabi, karena hadis mauquf itu dianggap marfu, artinya mereka jelas tidak dituduh ngarang, itu pasti mendapatkan dari Nabi walaupun tidak diceritakan langsung. Itu alur pemikirannya. Aisyah radhiyallahu anha, sebelum Nabi kita SAW jadi Nabi, itu proses yang Allah awalkan ada peristiwa apa? Mimpi melihat fajar subuh. Begitu mimpi, disuka pada diri Nabi untuk bertahanus, ta'abbud, menyendiri ke Gua Hira. Ada orang berbincang, nggak ada orang, banyak zikir. Nah begitu, bekal habis pulang, ngambil lagi, datang ke situ. Lama-lama datanglah makhluk yang mengatakan Iqra, bacalah. Dijawab, saya nggak bisa baca. Digulat sampai tersengal nafasnya. Ketika dilepas pulih, suruh baca, nggak bisa. Digulat lagi sampai tersengal nafasnya. Dilepas, ketika sudah pulih
digulat lagi sampai tersengal nafasnya. Akhirnya dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai beberapa berikutnya. Nah begitu. Nah ketika sudah mendapatkan wahyu dibacakan ini faraja, maka Nabi Islam itu pulang ila Khadijah, kepada Bu Khadijah. Yarsufu, bergetar fuadu, hatinya. Fantolakot bi, maka Bu Khadijah berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Waraqah, ke Waraqah. Setelah mendapatkan penghiburan, jangan takut, enggak usah, jangan susah. Engkau akan melaksanakan tugas yang enggak ada gajinya, ngurusi tamu, fakir, miskin. Estafet kegiatan yang itu terjadi dari masa ke masa. Bu Khadijah itu paham kondisi seperti itu, karena tanda kenabian itu ada. Kapan tanda kenabian terdeteksi? Sejak perjalanan beliau ke Syam kan sudah terdeteksi kan, diajak pamannya berdagang ketika umur 13-an tahun. Itu kan sudah tersebar berita kayak begitu, amanahnya. Jadi tanda-tanda ini nanti calon jadi nabi itu sudah terdeteksi sejak dari awal. Makanya Bu Khadijah ketika Nabi SAW itu mendapatkan wahyu langsung paham dan memberikan hiburan. Memang gejala itu sudah ada. Akhirnya diajaklah untuk berkonsultasi kepada orang yang paham di bidang itu. Makanya diajak berangkat ila Waraqah ibni Naufal. Siapa dia? Wa kana rajulan tanassara, dia seseorang beragama Nasoro. Yaqra'u al-Injila, yang bisa membaca Injil bil Arabiyah, yang ia terjemahkan ke bahasa Arab dari bahasa Ibrani. Secara kekerabatan Waraqah masih ada kerabat dengan Bu Khadijah radhiyallahu anha. Begitu Waraqah mendapatkan pemberitaan, faqala, mengatakan si Waraqah, madza taro, anak saudaraku, apa yang kau alami? Fakwaroh, maka Nabi SAW mengkhabarkan kepada Waraqah. Sejak mimpi dibikin suka untuk bertahanus, ta'abud, untuk ke gua, kemudian pulang ngambil bekal berulang-ulang. Akhirnya datanglah makhluk mengatakan Iqra, saya nggak bisa membaca, saya digulat berulang-ulang, kemudian dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diceritakan semuanya yang seperti itu. Yang dengan Iqra apa hikmahnya? Pengangkatan dari manusia biasa menjadi seorang nabi. Itu pengangkatan dari manusia biasa menjadi seorang nabi dengan Iqra. Itu di Ramadan pertama di malam Qadar. Yang beberapa berikutnya turun surah Al-Muddatsir, pengangkatan dari seorang nabi menjadi seorang rasul. Senada dengan itu. Apa kata Waraqah? Hadza an-namus, yang datang kepada kamu memerintahkan Iqra, bacalah, kamu nggak bisa membaca, kamu digulat, lalu kamu dilepas. Ketika kamu pulih suruh baca, kamu nggak bisa, kamu digulat lagi sampai berulang 3 kali. Akhirnya dia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang datang kepada kamu kuwi ngono jenenge namus. Alladzi, yang anzalahu, Allah turunkan dia ala Musa, dulu pada Nabi Musa. Kalau begitu kamu itu seorang nabi. Karena yang datang kepada itu namus dulu juga diutus datang kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Langsung paham orang ada di depannya ada seorang nabi. Wa in atrokani yaumuka, andaikan menjumpaiku harimu, ansurka, saya akan menolong kepada kamu, nasron mu'azzaron, nasron qawiyan, pertolongan yang kuat. Langsung paham seluk-beluk Nabi. Akan diusir oleh musuh, dimusuhi, sehingga siap untuk memberikan pertolongan. Makanya di waktu itu Nabi kita SAW itu menanya, awahum mukhrijiyya, apakah mereka akan mengusir saya? Apa jawabnya Waraqah? Loh, gak ada ceritanya. Orang datang membawa semisal yang kamu bawa, kok gak dimusuhi? Gak ada. Maknanya orang datang seperti kamu mesti dimusuhi.
andaikan itu kujumpai, saya akan tolong kamu dengan pertolongan yang kuat. Nah begitu. Kemudian apa makna namus? Namus makna definisinya adalah sahibus sir, orang yang membawa berita rahasia. Apa makna namus? Ini ada definisinya ini. Sahibus sir, orang yang membawa berita rahasia. Alladzi yang yutliuhu, ia bocorkan berita rahasia, bima dengan berita yang yasturuhu, ia tutup, an ghairih, dari yang lain. Namanya berita rahasia, yang tahu yang bersangkutan, yang lainnya tidak tahu. Namanya berita apa? Rahasia. Jadi kalau begitu secara makna bahasa, apa makna namus? Orang yang membawa berita rahasia, yang tahu yang bersangkutan, yang lainnya tidak tahu. Sekarang pertanyaannya, setelah kita baca kisah panjang lebar Nabi Musa dengan kita baca surah Al-Ghafir ayat 23 sampai 33, terus hubungannya dengan hadis menceritakan permulaan turunnya wahyu, terjadi perbincangan dengan Waraqah dan cerita dengan Namus, hubungannya apa? Siapa tahu? Apa hubungannya? Siapa tahu? Jawab. Terpenuhinya janji Allah yang ini berfungsi secara global. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang yang beriman, bila kamu berjuang di jalan Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Ditolongnya Nabi, ditolongnya Rasul, di sana ada pendampingan namus. Pihak yang membawa berita rahasia. Makanya setiap kali ada apa-apa, pejuang itu langsung mendapatkan sumber informasi dari orang yang menyampaikan berita rahasia. Di antaranya mana namus, bentuk yang Allah tunjuk sang pembawa berita rahasia itu siapa? Jibril. Bawa berita rahasia dari Allah kepada Nabi kita. Berapa kali Nabi kita mendapatkan informasi rahasia dari Jibril? Berulang kali. Selepas dari perang Ahzab, Jibril teko, loh kamu kok sudah berbenah mau selesai perang? Lah kenapa? Lah perang belum selesai. Kemana? Sana Bani Quraidah. Ayo gerakkan. Namuskan dia, penyampai berita rahasia. Itu pengkhianat. Nabi diberitahu, akhirnya ngepung. Penyampai berita gembira. Apa? Berita rahasia. Siapa? Jibril. Contoh yang lain lagi, Nabi tidak tahu ada Jibril datang menyampaikan berita. Itu namanya pembawa berita rahasia yang ia sampaikan berita itu. Apa kasus yang lain? Matinya Ashamah, Raja Habsi, saudara Muslim, seorang raja, anak buahnya rakyat nggak ikut ketika mati, belum diurus, Nabi kita diberitahu. Karena Namus juga kan itu menyampaikan berita rahasia. Apa contoh yang lain? Untuk membongkar semua makar orang kafir, ada Namus menyampaikan berita rahasia. Apa? Perbincangan antara Sofwan bin Umayyah bin Khalaf dengan saudara sepupunya. Datanglah ke Madinah atas nama menjemput keluarga, lek cedok Nabi, bunuh. Lah saya akan punya tanggungan, tak tanggung keluargamu, sekarang budalorono. Ketika ia datang ditanya, ngapain kamu kesini? Ngurus keluarga saya. Loh, kok ngurus keluarga saya? Lah kemarin di tempat begini-begini kamu ngomong dengan Sofwan mau membunuh saya, kamu punya keluhan keluarga akan ia tanggung. Jadi kamu tuh ingin menjemput keluarga atau membunuh saya jenis sermu. Loh, kan bisa membongkar. Siapa yang memberi kabar rahasia kayak begitu para Nabi? Namus. Apa namus tadi? Mananya? Sahibus sir alladzi yutlihu bima yasturuhu ali
an ghairi. Itu ada yang kayak begitu. Terus hubungan dengan ayat yang kita baca di atas apa? Ada namus, penyampai berita rahasia. Sapa? Rajulun mu'minun min ali Fir'auna. Orang iman dari keluarga Fir'aun yang masih menyembunyikan keimanannya, yang membongkar berita itu. Akhirnya dia menghentikan kepada langkah Fir'aun dan memberitahu kepada Nabi Musa, pergi kamu mau dibunuh. Ya kan? Pergi kamu mau dibunuh. Siapa namusi pada kisah Musa yang kita baca di atas? Rajulun mu'minun yaktumu imanahu. Orang beriman yang masih menyembunyikan keimanannya. Nasihatnya bisa menghentikan langkah Fir'aun. Nasihatnya memberitahu kepada Nabi Musa supaya segera apa? Pergi. Ini kira-kira kita ketika berdakwah betul-betul lurus dan ikhlas, mungkinkah kita akan kedatangan namus? Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Nanti akan ada berita-berita rahasia. Awas, mereka membuat makar, kamu mau dikepung, sekarang kamu segera lari. Tiba-tiba saja itu ada orang aneh seperti itu. Sopo dia? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa mendeteksi siapa itu. Tapi di tengah mereka orang kafir itu ada orang yang kayak begitu, berpotensi akan membocorkan. Makanya lihat program-program Yahudi itu terbongkar semua enggak? Rahasia enggak itu? Kok bisa terbongkar? Dari mana itu bisa terjadi? Senjata-senjata hebat mereka ternyata kok bisa ditanggulangi oleh orang Islam. Dari mana itu? Kita enggak tahu, tapi Allah menyiapkan. Ada itu namanya namus. Nah begitu. Ini pegangi istilah namus. Apa tadi mana namus? Sahibus sir alladzi yutli'uhu bima yasturu an ghairih. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjuang nanti akan Allah memberikan pertolongan, termasuk ada namus. Namus bentuknya Jibril atau namus bentuknya orang beriman yang menyembunyikan keimanannya yang bisa membongkar makarnya orang kafir sehingga umat Islam nanti akan terlindungi dan tertolong. Ini satu bab yang kita baca pagi hari ini. Insyaallah kelanjutannya bisa kita kaji menyusul. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.